Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Imam Suharjo. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang bagaimana bisa dicari di internet, bagaimana bisa muncul di internet. Nah, yang pertama yang dimaksudkan muncul di internet di sini bisa berupa tulisan ya, tapi tidak hanya itu ya, bisa video, konten dan sebagainya, konten yang lain maksudnya. Nah, kita perlu memahami bagaimana secara sederhana ketika teman-teman mencari sesuatu itu muncul di internet. Nah, ini akan kita pelajari secara singkat pada pertemuan kali ini. Mungkin lebih fokus ya kita ambil contoh studi kasus di Google ya, karena Google merupakan mesin pencari yang terbesar yang saat ini banyak digunakan orang. Jadi bagaimana logika Google itu bisa menemukan produk dan menampilkan hasilnya. Kita punya kata kunci, hasil pencarian seperti apa, bagaimana cara terindeks di Google, dan juga ada contoh kasus ya, nanti kita akan bahas. Nah, hasil pencarian Google itu apa saja ya? Nah, hasil pencarian Google ya, misalkan teman-teman mencari sesuatu, misalkan cara mendapatkan IP public. Nah, di sini secara umum akan muncul semua gitu ya, atau kategorinya berita, video, gambar, belanja atau yang lain. Jadi secara spesifik, ketika orang mencari informasi di internet, itu bisa mencari secara umum ya, atau dia filter berita atau video dan yang lain. Nah, ada juga hasil yang lain, misalkan ada namanya ini ya, snippet ya. Jadi misalkan teman-teman cari definisi ya, misalkan COVID adalah apa. Nah, biasanya akan muncul kayak semacam definisi ya, snippet seperti ini. Nah, beberapa tulisan ada yang masuk ke sini ya. Jadi beberapa ada yang masuk sini, misalkan saya pernah lihat beberapa bagian dari web saya juga masuk ke snippet seperti ini. Nah, ini antara lain biasanya sekitar 46 sampai 80 kata dan karakternya sebanyak 200 sampai 370-an ya. Jadi merupakan cuplikan URL dari konten yang ada di web. Nah, seperti ini misalkan Spasar adalah, aplikasi Spasar adalah, nah, bagian dari konten ini diambil, dijadikan snippet. Nah, tentang definisi aplikasi misalkan. Nah, jadi aslinya di sini, terus di Google diambil ini sebagai sebuah hasil pencarian yang berada di paling atas. Atau juga Google bisa memberikan hasil yang seperti ini ya, misalkan orang juga bertanya. Jadi misalkan kita menulis backlink adalah, nah, memberikan rekomendasi, orang juga bertanya terkait dengan ini. Nah, hasil pencarian hasil ini ya, pertanyaan dan jawaban ini juga diambil dari web-web orang lain yang terkait dengan kata kunci ini ya. Ya, menurut Google misalkan orang bertanya ini, relatednya ini. Kita bisa telusur satu-satu. Nah, ini dari sini orang bisa masuk ke web ya, atau mengetahui alamat web. Misalkan ini juga sama ya, misalkan tadi orang juga bertanya apa, nah misalkan dari salah satu pertanyaan ini mengarah ke satu web ini. Nah, bagaimana bisa masuk di hasil pencarian ya secara logik ya? Logikanya itu gimana ya? Ya, yang utama adalah kita harus punya konten ya, punya konten yang baik. Nah, konten yang unik gitu ya, bukan konten yang kopas gitu ya. Terus yang kedua, kontennya itu terindeks di mesin pencari, masuk di indeksnya Google ya. Terus yang ketiga, konten yang kita miliki itu akan diusahakan memiliki rekomendasi atau backlink dari web lain yang sudah ada. Nah, secara umum itu semakin banyak backlink semakin bagus ya. Tapi intinya adalah sebenarnya backlink yang berkualitas yang bagus. Nah, kalau yang kontennya bagus, udah dicari ya biasanya akan dilirik oleh banyak orang ya. Ini pada konten-konten yang umum ya, seperti ini ya. Ini pada konten yang memang unik, itu kadang ya tanpa backlink pun bisa. Atau mungkin media-media besar, ya mungkin karena sudah kuat ya, tidak harus setiap konten itu harus ada backlinknya ya, karena di web dia sudah sangat kuat. Nah, ini yang lain ya, sama ya, video ya juga sama ya. Video unik dan judulnya juga unik, ada deskripsi, ada hashtag.
ada pendukung konten ya, misalkan kalau videonya menarik ya view-nya bagus. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya sesuatu yang baru ya, produk baru dan dengan kata kunci yang mungkin baru juga ya, atau mungkin sesuatu yang belum dikenalkan oleh orang ya. Nah, produk baru tadi ya pertama memang harus dikenalkan dulu ya, melakukan edukasi ke user ya. Ini yang memang tidak mudah. Jadi misalnya teman-teman diminta menawarkan sebuah produk baru yang sebelumnya itu belum ada ya. Kan secara logika orang itu tidak bisa langsung percaya, atau tidak dengan mudah orang itu mencari kata kunci apa gitu ya. Nah, ini perlu kita buat pengenalan ya. Jadi pengenalan produk baru itu dengan mungkin banyak kata kunci ya yang related dengan ini ya, dengan produk yang baru ini. Ya supaya nanti produk baru ini dikenal. Intinya memang harus ada pendukung-pendukung tulisan lain atau konten lain yang mengenalkan produk baru ini. Ya biasanya kalau dengan cara berbayar ya produk baru ini dengan cara diiklankan gitu ya. Atau misalkan mengundang publisher untuk menulis review gitu ya. Nah, ini contoh misalkan kita mau jual batik ya. Nah, ini beberapa kata kunci yang terkait. Nah, kita bisa riset dengan contoh misalkan Google juga bisa ya, Google Keyword Planner, atau ini contohnya keyword.io. Nah, misalkan kita punya kata kunci baju batik ya. Yang related dengan baju batik itu apa? Oh, ternyata banyak. Masing-masing ini sebenarnya punya volume pencarian, punya tren, dan punya nilai cost per klik yang beda-beda. Nah, cara mudah apakah konten kita sudah terindeks di Google apa belum? Yaitu dengan menggunakan site.2 alamat web kita. Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita buka site, misalkan saya contohkan ya. Oke, contoh kita punya sebuah alamat web. Ini saya buat beberapa minggu lalu. Namanya handuk.biz.id. Nah, kalau kita mau cek apakah ini sudah terindeks apa belum, nah kita bisa menggunakan kata kunci site.2 ya, handuk.biz.id. Nah, di sini terlihat bahwa ini sudah terindeks kan dua buah konten. Atau misalkan yang lain, misalkan yang udah banyak kan web saya yang ini konten yang terindeksnya ada 1330 konten. Seperti itu ya. Cukup dengan menggunakan kata site.2. Nah, ini untuk ngecek apakah ini sudah terindeks apa belum. Oke, seperti itu. Terus ini ya misalkan, nah seperti ini berarti misalkan kita mempunyai alamat seperti ini, site bla 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 my ID, kalau masih kosong seperti ini ya berarti memang belum terindeks. Nah, terus bagaimana caranya terindeks ya? Memang sekarang tidak mudah ya, tapi masih mungkin dilakukan ya. Karena kenapa tidak mudah itu ya, karena sebenarnya Google semakin selektif ya, karena konten di internet itu semakin lama semakin besar, sehingga memang ada kriteria dari Google, tidak semua konten itu terindeks di tempatnya dia ya. Nah, cara yang bisa ditempuh ya, yang biasa saya lakukan itu ya menambahkan backlink ke web yang sudah terindeks sebelumnya. Jadi kita bikin artikel di tempat lain, kita tambahkan link ke web baru tadi. Termasuk kita buat kita buat link aktif dari akun-akun sosial media, misalkan Twitter ya, menggunakan hashtag yang pas gitu ya. Biasanya dipakai untuk mancing-mancing gitu ya. Tapi yang sering lakukan, yang pertama tadi baik konten, yang kedua adalah menggunakan ini ya, Google Search Console ya, didaftarkan di Google Search Console ya. Google Search Console itu seperti ini. Oke, ini tadi contoh Google Search Console dari domainnya handuk.biz.id tadi. Nah, nanti ketika kita sudah memiliki akun Google Search Console ini, kita bisa tambahkan, masukkan URL yang baru. Misalnya kita buat tulisan baru, nih kita tambahkan di sini ya, supaya minta request ke Google supaya konten ini terindeks. Di samping itu juga kita bisa nambahkan namanya sitemap. Nah, ini sitemap. Jadi misalkan sitemap itu kalau di Blogspot ada alamatnya sitemap gitu ya.
kita tuliskan feeds post default gitu ya. Nanti secara rutin nanti Google akan menelusur sitemap ini ya. Nanti kalau ada tulisan baru, nanti si Google akan menemukan ada berapa konten dan dia akan mengindekkan tulisan tadi. Ini saya contohkan web lain yang ada sitemapnya. Oke, ini contoh web lain stay.net. Ini sitemapnya karena WordPress ya, sitemapnya beda. Nah, seperti ini misalkan dia menemukan 1000 konten. Terakhir bacanya kapan ya? 29 September ya. Atau misalkan di feed RSS ini menemukan 11 konten terbaru. Terakhir bacanya 1 Oktober. Atau sitemap yang lain ini ya. Jadi kita bisa membuat beberapa sitemap sesuai dengan kontennya ya. Misalkan sitemap untuk post, kategori, dan yang lain-lain. Sesuai dengan ya isi web itu apa. Jadi nanti kalau sudah ada pengunjungnya ya seperti ini ya kurang lebihnya. Misalkan ini hasil pencariannya gitu ya. Nanti ini pengunjungnya rata-rata posisinya berapa gitu ya. Nah, ini contoh misalkan kandang ingkung, kliknya 30, ini selama 3 bulan terakhir volume pencariannya ini ya posisinya ada di sekitar 10. Nah, ini kita bisa menggunakan Google Search Console ya. Kalau dulu namanya Google Webmaster, ini bisa dipakai secara gratis. Dan satu akun ini bisa digunakan untuk banyak domain. Oke ya, nanti secara default, secara teknis nanti kita akan bahas sendiri ya untuk Google Search Console ini. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk mencoba memancing supaya web yang baru kita itu terindeks di Google. Ya memang algoritma Google tadi memang rahasia, tapi kita biasanya hanya menebak-nebak ya. Tapi yang salah satu yang penting tadi salah satunya ini ya, backlink ya. Backlink konten yang baik sama ini ya, menambahkan di Google Search Console. Nah, ini contoh kasus produk baru, misalkan ada contoh kasus wisata kuliner EGZ di Bantul. Nah, misalkan kata kuncinya segini ya. Kata kunci wisata kuliner Bantul itu ada 4 juta sekian. Kalau misalkan semuanya tadi ada 4.600.000 sekian. Nah, misalkan kita tambahin tadi wisata kuliner Bantul ini ya, segini ya hasil pencariannya. Nah, sekarang mungkin bisa tambah lagi. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, pada pertemuan ini nanti silakan teman-teman membuat konten dan mencoba berusaha untuk ini ya supaya kontennya itu terindeks di Google ya. Tadi memang perlu waktu ya. Silakan nanti dicoba. Terus nanti kita tunggu ya, teman-teman bisa nunggu 1-2 minggu nanti hasilnya sambil dicek dengan menggunakan site tadi apakah kontennya sudah terindeks di Google apa belum. Nah, salah satu syarat tadi untuk bisa terindeks tadi ya teman-teman bisa memiliki konten yang maksudnya webnya sudah diisi konten ya. Misalkan tadi ya sudah ada informasi lengkap lah tentang produk, tentang alamat, atau tentang informasi yang sifatnya publik itu sudah dimuatkan di blognya. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.